Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana Ridwan, NIM 2019-53074. Di sini saya akan menjelaskan konsep database relation. Langsung saja. Database relation pada model relasional, basis data akan disebar atau dipilih-pilih ke dalam berbagai tabel dua dimensi. Setiap tabel selalu terdiri atas lajur mendatar yang disebut garis data atau row atau record, dan lajur vertikal yang biasa disebut dengan kolom atau file. Selanjutnya, keuntungan database relation. Ada dua jenis. Satu, bentuknya sederhana. Dua, mudah melakukan berbagai operasi data. Istilah dalam database relation. Satu, relasi. Relasi sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Ketiga, entitas individu yang mewakili suatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. Selanjutnya, istilah dalam database relation. Dua, atribut. Ada tiga jenis atribut kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Tiga, penentuan atau pemilihan atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting dalam pembentukan model data. Yang ketiga, tuple atau record. Tuple baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi tentang seseorang, misalnya NPM, nama mahasiswa, alamat, kota, dan lain-lain. 4. Domain, kumpulan nilai yang valid untuk suatu atau lebih atribut. 5. Derajat atau degree, jumlah atribut dalam sebuah relasi. Yang keenam, cardinality atau jumlah tuple dalam sebuah relasi. Gambarnya seperti ini, ada NPM, nama, alamat, atribut atau domain, baris, relasi. Selanjutnya, relational key. 1. Super key, 2. Kandidat key, 3. Primary key. 1. Atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tuple di dalam relasi. 2. Kandidat key, suatu atribut atau suatu set minimal atribut yang mengidentifikasi secara unik satu kejadian spesifik dan entitas. Primary key merupakan suatu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasi secara unik satu kejadian spesifik, tapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Kandidat key yang terpilih untuk mengidentifikasi tuple secara unik dalam relasi. Setiap kunci kandidat key punya peluang menjadi primary key, tetapi sebaiknya dipilih satu saja yang dapat mewakili secara menyeluruh terhadap entitas yang ada. 4. Alternative key merupakan kandidat key yang tidak dipakai atau tidak terpilih sebagai primary key. 5. Forage key atau kunci tamu, atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Kunci tamu ditempatkan pada entitas anak dan sama dengan primary key untuk direlasikan. Seperti ini gambarnya, ada primary key, alternative key, kandidat key. Alamat ke kandidat key, nama ke kandidat key, seperti NPM ke primary key, alternative key,
nama ke alternatif guide. Relational integrity use 1 0 2 entity integrity 3 referensi inteligensi. Bahasa database relation menggunakan bahasa query, pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Bahasa query atau query language lebih ditekankan pada aspek pencarian data dari dalam tabel. Aspek pencarian ini sedemikian penting karena merupakan inti dari upaya untuk pengelola data. Contoh database relation Microsoft SQL Server atau Microsoft atau Oracle atau Microsoft Access. Selanjutnya, model data relationship. Satu, model data kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data. Hubungan data, semantik, makna data, dan batasan data. Dua, model keterhubungan entitas atau entity relationship model. Merupakan model data yang paling populer digunakan dalam perancangan basis data. Entity Relationship Model atau ER model. Ada dua jenis model entity relationship semesta data yang ada diterjemahkan atau ditransformasikan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram data yang umum disebut sebagai diagram atau entity relationship. Yang kedua, komponen utama membentuk model entity relationship yaitu entitas atau entity, relasi atau relation. Entitas atau entity dan himpunan entitas atau entitas set. Entitas merupakan individu yang mewakili suatu yang nyata atau eksentrasinya dan dapat dibedakan dari suatu yang lain. Kedua, sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama membentuk sebuah himpunan entitas atau entity set. Yang ketiga, entitas menunjukkan pada individu suatu objek, yang sedang himpunan entitas menunjuk pada rumpun atau famili dari individu tersebut. Penyebutan himpunan entitas ini seringkali digantikan dengan sebutan entitas saja. Contoh-contoh himpunan entitas ada 3 jenis. Semua motor atau motor saja dengan entitas motor Honda, motor Yamaha, motor Suzuki, dan sebagainya. Yang kedua, semua mobil atau mobil saja dengan entitas mobil Suzuki, mobil Toyota, mobil Honda, dan sebagainya. Yang ketiga, semua mata kuliah atau mata kuliah saja dengan entitas sistem basis data, algoritma struktur data, logika matematika, dan sebagainya. Selanjutnya, himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas mata kuliah. Seperti ini tabel di sini, gambar di sini, gambar himpunan entitas mahasiswa, dan NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir mahasiswa, kode 0, nama kode. Untuk menjelaskan hubungan apa yang terjadi di antara kedua himpunan entitas tersebut, kita dapat memberi nama himpunan relasi atau mempelajari atau himpunan relasi belajar. Kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan sejumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Seperti kolom A, B, di sini ada 4 jenis gambar di sini. Selanjutnya diagram entity relationship atau diagram IR. Diagram keterangan atau gambar persegi panjang menyatakan himpunan entitas. Di sini ada gambaran lingkaran atau elip menyatakan atribut yang berfungsi sebagai garis bawahi.
Di sini ada gambar berjenis belah ketupat menyatakan atau himpunan relasi. Di sini ada gambar garis sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. Selanjutnya contoh ERD ada nama dosen, alamat dosen, nama dosen, kode jurusan, nama jurusan. Di sini ada gambar persegi panjang yang berisi dosen, dan di sini ada gambar bola ketupat yang berisi mengapalai, dan di sini ada jurusan. Tahapan pembuatan diagram IR. 1. Tahap pembuatan diagram IR awal parameterisasi. Mendapatkan sebuah rancangan basis data minimal yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyimpanan data terhadap sistem yang sedang kita tinjau. 2. Tahap optimasi diagram IR atau finalisasi. Melakukan koreksi terhadap hasil tahap pertama. Bentuk-bentuk koreksi yang terjadi bisa berupa pengkomposisian himpunan entitas, penggabungan himpunan entitas, pengubahan derajat relasi, penambahan relasi baru, hingga perubahan, penambahan dan pengurangan atau atribut-atribut untuk masing-masing entitas dan relasi. Selanjutnya langkah teknis tahap 1. Ada berbagai jenis, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 jenis. Yang 1. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Kedua, menentukan atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta forensik lainnya. Yang keempat, menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Selanjutnya derajat minimum relasi. Di sini ada gambar anak belajar sepeda dibimbing pelatih. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya contoh kamus data. Di sini ada anak belajar sepeda dibimbing pelatih. Ada berbagai jenis anak, terdiri dari nama anak, alamat, nomor telepon. Sepeda terdiri dari nomor sepeda, jenis sepeda, tahap. Bengkel terdiri dari ID pelatih, nama pelatih, dan alamat. Belajar terdiri dari nomor sepeda, hasil. Bimbingan terdiri dari nomor sepeda, ID pelatih, waktu, dan tempat. Terima kasih.